Pemirsa, berita yang lagi rame saat ini tentang Gibran, di mana dia tidak hadir di saat momen pelantikan ketua MPR dan lain sebagainya. Dan di sini membuat dia disorot oleh media. Kemudian banyak sekali tayangan-tayangan yang menyudutkan diri. Apakah ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang tempo hari bahwa hubungan Gibran dengan Pak Prabowo sedang tidak baik-baik saja karena Pak Prabowo lebih mesra dengan PDIP, dengan Mbak Puan, dengan Ibu Mega? Nah, mari kita ungkap di sini apa alasannya Gibran tidak hadir di saat pelantikan anggota DPR dan lain sebagainya. Mengapa kamu tidak hadir? Padahal itu adalah momen penting di negara Indonesia untuk keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Di saat-saat yang penting kamu tidak hadir. Alasanmu apa? Karena vanity. Vanity ini kesombongan, kearoganan. Mengapa kamu demikian? Mengapa kamu seperti itu? Karena apa? Karena victim. Kesal, dia sudah jadi korban. Oh, jadi Gibran ini ada simbol arogansi, juga ada simbol korban. Gibran merasa dia ini saat ini sudah menjadi korban. Nah, tentunya korban dari situasi dan kondisi politik saat ini. Sebenarnya Gibran ini masih belum matang atau belum siap menjadi wakil presiden. Tapi karena mungkin dorongan dari bapaknya sehingga jalannya dibuka lebar sampai harus ke MK dan diputuskanlah paman MK untuk mengubah dari kriteria aturan-aturan batas usia pencalonan wakil presiden. Makanya ketika ada gonjang-ganjing di media sosial yang fufu-fafa yang ini dan lain sebagainya, dia masih belum bisa bersikap dewasa di sini. Emosinya masih meledak. Kenapa nggak hadir? Karena dia merasa saya ini sudah dikorbankan di sini. Nah, tentunya dikorbankan oleh elit politik. Kemudian kita lanjut ya. Bagaimanakah perasaanmu saat ini? Melihat dari situasi kondisi perpolitikan negara Indonesia. Miracle. Dia berharap ada keajaiban, ada berkat di sini. Tentunya berkat ini juga ada kaitannya dengan dirinya yang bakal dilantik sebagai wakil presiden dengan Pak Prabowo di bulan Oktober nanti. Juga saya dengar selentingan kabar di media sosial, entah ini benar, entah ini hoak ya. Beritanya seperti ini. Kalau PDIP berkoalisi gabung dengan Pak Prabowo, Gibran akan mengundurkan diri. Apakah betul seperti itu? Ya tentunya kita masih belum tahu pasti ini. Cuman beritanya santer di media sosial seperti itu. Ditambah lagi kenapa Gibran tidak hadir di saat pelantikan ketua MPR dan lain sebagainya itu. Padahal itu adalah hal yang penting di negara Indonesia karena untuk berkelanjutan proses pemerintahan selanjutnya sebelum dirinya dilantik nanti. Lah kok malah nggak hadir? Harapannya ada keajaiban. Keajaibannya seperti apa yang kamu harapkan di sini? Keajaiban, akseptansi. Keajaiban jangan salah terima dulu. Nah, jadi dia ini merasa tersudutkan di dalam perkembangan politik di negara Indonesia saat ini terkait dari berita-berita yang marak, terkait dari berita fufu fafa,
kemudian jet pribadi yang dinaiki Kaisang, dia jadinya terseret dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada salah terima. Jadi ada di mana dia berpikiran pada hal-hal yang negatif terkait dari tokoh-tokoh elit politik saat ini. Merasa dikorbankan, merasa disudutkan, merasa dikorek-korek masa lalunya dan lain sebagainya. Selanjutnya, soulmate. Ada kartu acceptance, salah penerimaan, juga ada simbol soulmate. Nah, di mana semuanya ini ada kaitannya dengan perpolitikan negara Indonesia. Karena Gibran sebentar lagi dilantik bersama Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ternyata lebih mesra pada PDIP. Padahal dalam Pilpres kemarin PDIP berseberangan dengan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, yang menang Gibran dan Pak Prabowo. Tapi kenapa Pak Prabowo sekarang ini lebih dekat dari PDIP, lebih dekat dengan PDIP? Alasannya kalau menurut prediksi saya karena Pak Prabowo sudah memiliki ancang-ancang atau kebijaksanaan kalau pemerintahnya nanti dia nggak mau dicawe-cawe oleh Pak Jokowi dan timnya. Jadi Pak Prabowo ini sudah berusaha agar pemerintahan kedepannya lebih solid nanti. Tidak terlalu mudah digoyang-goyang dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan jadi kondisinya hubungan Pak Prabowo dengan Gibran menjadi kurang bagus. Ada keretakan-keretakan. Kemudian satu kartu lagi, mengapa Gibran tidak hadir di dalam pelantikan ketua MPR dan lain sebagainya itu? Karena semangat, ada semangat di sini, semangat anak muda dan orang tua. Semangat untuk apa kamu? Semangat tidak hadir karena apa? Ada komplasensi. Oh, jadi semangat ini bisa diartikan lambang emosi. Kenapa dia tidak hadir? Karena ada ketidakpuasan di sini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Dari beberapa kartu ini, Gibran memang sengaja tidak hadir. Sebenarnya tidak ada acara yang penting, ini lebih dari kondisi emosi kekecewaan dikarenakan menjelang beberapa bulan ini dia selalu dikorek-korek dan selalu disudutkan oleh pemberitaan terkait fufu-fafa dan lain sebagainya, dan dia ini merasa saya sudah dikorbankan di sini dan ada salah terima dia dalam pikirannya. Ada salah terima mengapa saya harus dikorbankan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dia merasa ada ada protes di sini, merasa tidak puas terhadap perkembangan perpolitikan negara Indonesia. Dari prediksi saya kemarin terkait dari Gibran ketika dia menjabat sebagai wakil presiden nanti, dari timnya Pak Prabowo dan pemerintahan berusaha untuk tidak terlalu memberikan ruang pada Gibran. Tapi Gibrannya sendiri nanti berusaha untuk unjuk gigi sehingga terjadilah kayak adu pamor di dalam pemerintahannya nanti. Nah, saat ini juga sudah terlihat ya ada kekecewaan dari Gibran. Dia menunjukkan bahwa saya kecewa di sini, saya disudutkan di sini, saya dikorbankan di sini, dan saya tidak puas terhadap proses dari perkembangan perpolitikan negara Indonesia saat ini. Itulah sebabnya mengapa dia tidak hadir di dalam pelantikan ketua MPR dan lain sebagainya itu. Ternyata sakit hati.